Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian pagi sore yang saya muliakan, pada kesempatan majelis taklim kita pada pagi hari ini, saya akan membawakan topik tentang masalah narkoba ditinjau dari segi Islam dan kesehatan. Hadirin sekalian, akhir-akhir ini kita sudah sama tahu bahwa masalah narkoba merupakan berita utama baik di media televisi ataupun media cetak, surat kabar. Kita juga sama tahu juga lebih kurang 1 bulan yang lalu ada salah seorang pejabat kita di Sumsel ini yang ditangkap oleh BNN karena terbukti tertangkap basah mengkonsumsi narkoba. Dan saat ini juga di Sumatera Selatan, khususnya Indonesia umumnya, pemberantasan narkoba sangat digencarkan. Secara bergiliran BNN akan mendatangi kantor-kantor, instansi-instansi pemerintah dan swasta. Diadakan secara mendadak pemeriksaan tes urin. Kalau terbukti memang urin atau buang air kecilnya mengandung zat narkotika, maka ada konsekuensi bagi pegawai yang bersangkutan. Apakah akan diberhentikan atau konsekuensi lain? Jemaah sekalian, kalau kita melihat pada Al-Quran, apa dasarnya tentang narkoba tadi, kita bisa melihat kepada surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalin syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, di sini dikatakan khamar. Narkoba dikiaskan kepada khamar oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh karena sifat daripada narkoba tadi merusak pemikiran, merusak saraf otak, merusak rohani. Tidak saja rohani, juga jasmani. Ini analog atau sama dengan khamar atau alkohol atau arak. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah, itu ada khamar atau alkohol, ya, atau arak, dan sifatnya memang sama, merusak akal dan pikiran, memabukkan. Alkohol dalam dosis rendah sekitar 5% menimbulkan euforia, perasaan senang. Ini yang diinginkan oleh pemakainya. Tapi lama-lama sifat daripada khamar tadi kecanduan. Persis narkoba, kecanduan. Dan yang kedua sifatnya adalah cenderung dosisnya makin meningkat. Dari 5% naik lebih kental lagi, 10%, 20%, sehingga ada minuman-minuman yang konsentrasinya lebih tinggi.
kepekatannya lebih tinggi, sampai yang lebih kuat 70%. Ya, 70% itu sebenarnya dipakai oleh para dokter di rumah sakit untuk membersihkan tangan, untuk membasmi kuman, supaya jangan kuman-kuman berpindah dari pasien lain ke pasien lain waktu pemeriksaan. Itu juga kalau waktu dokter atau suster perawat mau menyuntik, itu di bagian yang akan disuntik dioles dulu pakai alkohol supaya kuman sekitar situ mati. Tapi ini ditegok, ditenggak, diminum oleh pemakainya. Ya. Sehingga kalau dalam dosis yang tinggi tersebut bisa menimbulkan tidak sadar. Ya. Tidak sadar. Ngoceh-ngoceh. Seluruh rahasia terbuka. Aib dibicarakan, disampaikan, tidak sadar. Fase selanjutnya lagi pingsan, tidak sadar sama sekali, tidak ada reaksi sama sekali. Ya. Narkoba lebih hebat dari khamar. Kita akan lihat nanti bagaimana narkoba tadi lebih hebat pengaruhnya, lebih negatif. Kemudian kita lihat lagi Al-Quran. Kalau tadi pada surat Al-Maidah 90 tadi, itu awal-awalnya merupakan suatu sindiran ya, dari Allah melalui Rasulnya, bahwa khamar itu memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar, maka jauhilah. Tapi kalau di surat berikut ini, itu sudah lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di sini dikatakan bahwa mereka bertanya padamu, itu Rasulullah, tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Jadi sini sudah lebih jelas lagi. Kalau tadi pada Al-Maidah tadi mengatakan bahwa ada manfaat, ada mudarat, ya, di sini dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, lebih ditegaskan lagi. Ya. Jadi dosa yang besar. Jadi kalau tadi pada surah Al-Maidah, ya, jauhilah, karena itu perbuatan setan. Ya, meminum khamar, perbuatan setan, jauhilah. Jadi baru peringatan halus. Tapi kalau di surah Al-Baqarah sini sudah keras, dosa besar. Jadi kalau dosa besar hukumnya haram, ya. Dosa kecil saja haram, apalagi dosa besar. Ya. Jadi Majelis Ulama dan seluruh dunia juga, di Timur Tengah juga, di Mesir juga, sepakat para ulama mengatakan bahwa narkoba itu adalah haram, barang haram, ya, diminum haram, dipakai haram. Ya. Hadirin sekalian, kita akan membahas tentang masalah narkoba ini. Kalau tadi pembukaan, ya, bagaimana tentang masalah kesehatan, memang ada manfaatnya seperti dalam Al-Quran tadi, tapi mudaratnya jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan rohani, psikologis, kesehatan jasmani, berpengaruh terhadap masalah sosial, politik, pejabat kita, pegawai, apalagi nanti dari sisi agama, tentu ini hukumnya haram, dosa besar, neraka tempatnya. Dan juga pengaruh terhadap masalah ekonomi, pendidikan. Nah, ini kalau kita lihat, ya, akhir-akhir ini kita mendengar bahwa narkoba di Indonesia ini termasuk
Sumatera Selatan berpotensi menjadi produsen narkoba terbesar di Indonesia. Saya heran juga kok beritanya begitu bunyinya, seolah merupakan suatu kebanggaan. Tapi kalau Sumatera Selatan berpotensi menjadi produsen ubi kayu terbesar, wah itu menggembirakan juga ya. Selama ini produsen karet sawit, ini justru menyedihkan. Sumatera Selatan berpotensi produsen narkoba terbesar. Oleh karena pemakaian narkoba di Sumatera Selatan tidak saja di Palembang, tetapi sudah merasuk ke dusun-dusun, ke kabupaten-kabupaten, hampir seluruh, dikatakan di berita itu seluruh, bukan hampir lagi, seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini sudah ada kasus narkoba, ya. Dan tentu ini akan menjadi suatu hal yang menyedihkan. Tidak saja nanti akan berpengaruh terhadap rohani dan jasmani, terutama otak, brain. Ini kita lihat bagaimana seorang anak sekolah, ya, dia sebagai pengidap narkoba, ya, merdeka atau mati. Orang kalau berjuang dulu angkatan 45, kemerdekaan berjuang, ya, merdeka atau mati. Nah ini dengan narkoba, Masya Allah. Ini kalau kita lihat ibu-ibu, ya, bagaimana pengaruh daripada obat-obat narkotik ini, seperti yang saya bilang tadi, menimbulkan ketagihan, addiction. Jadi karena obat tadi itu diikat oleh jaringan otak kita. Ini jaringan otak kita dilakukan scan, ya, dan itu berpengaruh terhadap saraf tadi, menimbulkan keracunan terhadap saraf, neurotoksik. Nah, akan berdampak juga nanti dengan penyakit HIV/AIDS. Umumnya para narkoba karena memakai suntikan, dan suntikan ini dipakai bersama, ya, jarum ini dari satu orang ke orang lain, bagi-bagi mereka. Yang satu juga mengidap penyakit HIV/AIDS yang merupakan penyakit virus yang sangat berbahaya. Dengan dipakainya jarum bergantian, menular pula sama teman yang lain, ya. Jadi lah jatuh ditipu tanggo pulo. Nah, kemudian juga berpotensi untuk timbul kanker, ya, kanker, bukan kantong kering, kanker nian, ya, kantong kering juga, karena narkoba itu mahal, ya, cenderung nanti uang orang tuanya, ya, orang tuanya akan dimaling, ya, atau orang lain yang dia todong sehingga untuk mendapatkan uang pembeli narkoba tadi, ya. Jadi nanti timbul juga penyakit mental, penyakit rohani. Nah, berpotensi juga apa? Penyakit liver, hepatitis. Jadi virus penyebab hepatitis B, terutama hepatitis C, yang lebih berbahaya, juga akan ditularkan melalui jarum-jarum suntik tadi, ya. Belum lagi tentang masalah sosial. Coba lihat orang yang kecanduan narkoba, sama juga dengan peminum-peminum alkohol, begitu dia minum narkoba, ya, dia akan tidur di emper-emper di jalanan segala macam. Dialah anak-anak yang tidak keruan itu berpakaian tidak beres, ya. Jadi timbul tindakan kriminal jadinya, ya, kekerasan, ya, penodongan, ya. Dan umumnya mereka tidak pulang ke rumah lagi, rumahnya di jalanan. Nah, tentu ini dampak ekonomi, baik itu nanti untuk menyembuhkan mereka, masalah kesehatan mereka, ya. Kemudian tentu kalau betul anak muda yang lagi usia produktif, tentu masalah ekonomi, ya, dan kecelakaan. Sebagaimana juga mengkonsumsi khamar, alkohol, itu juga narkoba, orangnya tidak begitu sadar, teler-teler, ya, tentu akan timbul kecelakaan. Baik dia membawa kendaraan, ya, kan sering kita dengar itu, ya. Ada dulu kasus perempuan di Jakarta itu menabrak 9 orang, ya, karena dia habis dari kafe minum-minum, ya, fly. Ya, ini kerugian, ini sudah dihitung oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, ya. Jadi adanya obat-obat yang ilegal merupakan kerugian
billion dolar per tahun. Alkohol, ya, gitu juga. Ya. Tembakau begitu juga. Ini tiga-tiga ini, ya, obat terlarang, alkohol, tembakau rata-rata hampir sama. Paling tinggi narkoba 181, alkohol, ya, total ini. Ya. Nah, kenapa betul sih orang senang mengkonsumsi? Nah, ini seperti yang saya bilangkan tadi, kalau dalam dosis rendah timbul perasaan enak, euforia, ya, merasa enak, badannya enteng, melayang, yang pikiran-pikiran kalut, yang tadinya memang dia merasa gelisah, ya, cemas, ya, ketakutan, depresi, tidak ada harapan. Ini umumnya anak-anak yang broken home, jadi tidak ada perhatian dari orang tua. Mungkin orang tua pisah, cerai, atau orang tua tidak peduli dengan anaknya, sehingga anaknya pulang ke rumah wong tua bebalak, atau orang tua tidak ada. Akhirnya mereka berkumpul sesama kawan, mulai dioloi oleh teman untuk mengkonsumsi narkoba, ya. Nah, sehingga akhirnya dari coba-coba lama-lama pencandu, ketagihan. Nah, ini digambarkan, ya, otak atau brain daripada orang yang mengkonsumsi narkoba, ya, seperti telur dimasak, nah, telur ceplok, nah, coba lihat, hancur dia jadi begini, ya. Ini kalau dilihat di scan, ya, scanning otak, ya. Nah, ini otak depan, ini otak belakang, ini yang normal, ya. Begitu dia mengkonsumsi narkoba dalam 1-2 menit, ini belum terlihat. Dalam 3-4 menit, ini yang kuning-kuning ini, ya, sudah diikat di otak. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, ya. Kemudian nanti akan timbulkan kerusakan otak, ya, dalam 30 menit sudah mengganggu. Ini juga, ya, pada orang yang, ya, ketagihan, ya, ini kita lihat, ya, ini otak orang yang normal, ini yang konsumsi narkoba. Ini yang jantung juga dia diserap oleh jantung, di jantung orang yang normal, ini jantung orang narkoba. Berbeda kan gambarannya ini, ya. Ya, jadi sebenarnya masalah narkoba ini, sebenarnya kecanduan itu bisa diobati, ya. Kalau dulu kita punya di Ernaldi Bahar, sampai sekarang juga masih ada. Jadi untuk anak-anak yang sudah kecanduan tersebut bisa direhabilitasi di situ. Ya, prinsipnya nanti oleh dokter secara perlahan-lahan dosis obat tadi diturunkan. Jadi tetap saja dikasih tapi lama-lama dosisnya diturunkan sampai akhirnya dia tidak lagi kecanduan. Sama juga dengan orang yang berhenti merokok. Ada yang secara pelan-pelan diberhentikan, ya. Kalau diberhentikan mendadak itu bahaya, sangat gelisah sekali sampai manjat-manjat dinding, mencakar-cakar badan segala macam itu, ya. Jadi narkoba ini bisa dicegah, bisa dicegah. Ini yang penting sekali. Di kita ada yang di ruangan ini, insya Allah semua tidak ada satupun yang pemakai, pengidap. Tapi mana tahu anak cucu kita, ya, keponakan kita, ya, famili kita, ya. Jadi kalau ada pencegahan lebih utama daripada kalau sudah terkena. Begitu ada gejala awal, sebaiknya kita sudah melakukan tindakan mencegah, ya. Jadi bisa dicegah, bisa diobati, ya. Kelainan-kelainan tadi kalau memang belum terlalu berat bisa dikembalikan dengan baik. Tapi kalau sudah terlalu lama, ya sudah tidak bisa diobati lagi, ya. Ini kita lihat di otak, ya. Ya, ini pemakaian obat macam-macam jenis obatnya ini, ya. Diikat di dalam otak. Nah, nanti semuanya nanti akan mempengaruhi prestasi olahraga, nanti akan menurun kalau sudah pencandu, ya. Ini olahraga canduan, ya. Nah,
Ya, jadi nanti ada yang dopamin dikeluarkan di otak itu, serotonin, glutamat, macam-macam. Itu nanti yang mempengaruhi terhadap perasaan, mood. Dalam dosis rendah tadi dia timbul senang, euforia, tapi lama-lama tertidur, ya, mengganggu nanti proses belajar, dan ingatan nanti akan tumpul. Ini sekali lagi macam-macam, ada jenis obatnya, ada yang kokain, ya, candu, ada yang metamfetamin, alkohol, nah ini khamar, jadi sama ini, ya, heroin, ya, sabu-sabu, macam-macam. Ini kalau kita lihat dia diikat oleh otak, ya, saraf otak. Sekali lagi ini juga gambarnya, ya, merusak saraf. Ini saraf yang normal, lama-lama akan makin mengecil, ya. Jadi konsekuensi dari perubahan di otak timbul gangguan perilaku, gangguan mental, ya. Ya. Jadi ini gangguan terhadap perasaan, mood, kemudian juga kegelisahan, semacam ini diteliti oleh para ahli, baik pemakaian candu, opioid, amfetamin, kokain, ya, marijuana, ya. Jadi gangguan mental, gangguan perilaku tadi, ya. Ini itu juga nanti pengaruh daripada rokok, ya, terhadap mental. Rokok juga sudah kita bicarakan dulu, ya. Ya. Kemudian gangguan terhadap jiwa, perilaku, psikosis. Jadi timbul orang seperti, ya, hilang akal, ya, seperti gila. Psikosis itu gila, ya, itu yang mempengaruhi terutama oleh anak-anak muda ini karena pengaruh daripada marijuana, ya, ganja, ya. Ini pakai metamfetamin dibanding, ya. Nah, jadi dengan kita berhentikan secara pelan-lahan, ya, untuk pengobatan, nanti dia bisa kembali membaik lagi. Jadi ini normal, kemudian dengan dikurang-kurangi, ya, kemudian dalam tempo 14 bulan dia nanti bisa kembali normal lagi. Jadi yang tadinya tinggi kadarnya, makin lama nanti makin rendah. Nah, saya ingat waktu sekitar 6 bulan yang lalu itu dari Kapolda, kepolisian pernah silaturahim ke pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu mereka meminta supaya ada partisipasi dari Muhammadiyah dalam rehabilitasi narkoba. Jadi kalau bisa pimpinan wilayah Muhammadiyah menyediakan tempat rehabilitasi. Artinya apa itu? Pemerintah sendiri tidak sanggup. Oleh karena pemakainya ini banyak nian, ya. Jadi minta organisasi sosial, ya, bisa saja Aisyah, ibu-ibu, ya, mengadakan panti rehabilitasi. Jadi kalau punya tanah, punya rumah, agak gedung, nah nanti dititipkan. Ya, sekarang ini kalau pemakai, itu hukumnya itu dipenjarakan, tapi bahasa halusnya direhabilitasi. Jadi di tempat situ ada ustadznya, kiainya, ada dokternya, ada perawatnya, ya, sehingga itu nanti diobatin, sehingga kecanduannya hilang. Di samping tentu diharapkan kepada Muhammadiyah oleh Polda tersebut diisi dengan ilmu agama, ya. Tidak saja pengaruh terhadap otak, juga pengaruh terhadap hati seperti yang saya bilang tadi, ya, terhadap liver. Akan kena penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan lama-lama ini sirosis hati. Ini yang hatinya ini sudah mengkerut, ya, mengecil. Ya, ini kuning itu. Ya, kalau sudah sirosis itu akan kuning, kemudian perut membesar, berisi air, ya, napas sudah sesak. Itu yang sakit liver. Lama-lama nanti bisa berubah jadi kanker hati. Habis itu game lagi itu. Mana Marwandi? Ngapa ano dia nih? Marwandi? Ya, jadi
tidak saja pengaruh terhadap otak, juga pengaruh terhadap hati, ya. Jadi akan merusak. Otak dan hati merupakan organ yang vital di ini kita, ya. Jadi jadi ini pengaruh pada hepatitis A, hepatitis B maupun hepatitis C, ya. Sehingga virus mudah masuk ke dalam sel hati. Tambah lagi oleh karena tadi penularan jarum suntik yang dipakai secara berganti-gantian, ya. Ini kalau kita lihat bagaimana pengaruh, ya. Jadi setelah 15-40 tahun ditimbul penyakit sirosis tadi, ya. Lama-lama nanti kanker, ya, hepatik karsinoma, jadi kanker hati, ya. Jadi nanti ini kalau kita gambarnya, jadi pengaruh ini hati yang normal, baik oleh karena alkohol, penyakit kencing manis bisa juga, ya. Kemudian hepatitis tadi akan menyebabkan gangguan kronis pada hati, meradang, ya. Ini hatinya mulai mengecil, tadinya besar, mengecil, ya. Lama-lama berubah selnya menjadi kanker hati, sakit liver orang bilang. Ini kalau kita lihat hati, ini orang yang sehat, ini orang sirosis tadi, lihatlah hatinya tidak mulus, apa namanya itu, berkerut, ya. Ini kalau kita lihat lagi, ya, ini sudah kanker, ini kanker hati, tidak mulus lagi. Lihat nih ada bengkak-bengkak, tumor ini, ya. Ini orang yang dioperasi, ya, kankernya. Nah, kemudian HIV/AIDS tadi, ya, pertama pemakai obat suntik, ya, injection drug user, pemakai suntik, nanti akan mudah timbul infeksi virus-virus, terutama virus HIV. Jadi perlu sekali memang dukungan daripada masyarakat, terutama keluarga, ya, dalam mencegah, ya, mengobati kalau sudah terkena, ya. So, kalau dibiarkan akan tambah parah, ya. Dan untuk HIV/AIDS ini sekarang sudah ada obatnya, ya. Obatnya mahal. Untuk satu hari pemakaian itu 500.000. Tetapi pemerintah mengasih gratis, ya, baik dipusatkan di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, ya. Tapi untuk screeningnya bisa di semua rumah sakit yang ada di Palembang. Nanti kalau sudah memang positif HIV/AIDS, ya, nanti dikirim ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin. Nanti ada dokter khusus, itu perawat khusus, nanti obat dikasih gratis, ya. Jadi konsekuensi daripada narkoba tadi macam-macam, di otak, di liver, HIV/AIDS. Jadi jatuh di tipe tanggo, bertanggo-tanggo lagi jatuhnya lagi. Panjang ceritanya baca. Nih kalau kita lihat, itu ujung-ujungnya apa lagi? Deaths lagi, mati. Jadi 4 di antara 10 kematian karena HIV/AIDS orangnya pemakai obat, drug abuse, penyalahguna obat, ya. Jadi yang dicoret-coret ini sudah game over, ya. Ini HIV/AIDS, ya, jadi bisa mengenai semua dari atas, otak, mata, paru-paru, jantung, jadi, ya, liver, usus, ya, semua bisa dipengaruhi. Ini kita lihat gimana wajah pemakai obat, makin lama makin kurus. Nah, ini orang yang sama ini, ya. Ini juga ini orang yang sama. Ini waktu dia baru-baru, lama-lama lihat makin kurus, dan ini bercak-bercak, khas bercak-bercak di kulit, ya. Ini sarkoma Kaposi, ya. Ini marijuana, ganja, ya. Ini dari ujung, ya, otak sampai ini semua, ya. Kemudian seluruh organ, paru-paru, jantung, liver, ginjal, ya, ini pengaruh daripada ini. Ini pengaruh marijuana, ini metamfetamin, ya, ekstasi kalau yang nama ininya. Ini juga kita lihat bagaimana pengaruh pada bayi dalam kandungan, ya, cacat. Lihatlah matanya begini, mulutnya, jari-jarinya. Jadi kita sudah lihat bagaimana pengaruh terhadap otak, pengaruh terhadap hati, pengaruh terhadap jantung, pengaruh terhadap liver, pengaruh terhadap ginjal. Tidak saja fisik,
juga mental, sosial, ya, ekonomi, berapa kerugian tadi itu, ya. Dan memang ada manfaatnya karena dipakai oleh dokter biasanya untuk obat bius di rumah sakit, sehingga orang tidak sadar, kemudian baru dilakukan operasi sehingga dia tidak merasa sakit, ya. Tapi kalau disalahgunakan, nah ini ya, berpotensi sangat membahayakan, lebih berbahaya dibanding dengan khamar. Tidak salahlah kalau Majelis Ulama menetapkan sama dengan khamar, malah lebih berat, haram hukumnya, dosanya besar sebagaimana yang dicantumkan pada surat Al-Baqarah tadi. Maka jauhilah itu artinya mendekat baik lagi tidak boleh kan, jangan engkau dekati gitu. Ya, kalau tentang zina kan ada wala taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Ini jauhi, sama baik artinya kan, jangan mendekat, jauh-jauh. Jadi kalau ada orang pemakai, jangan melok-melok, ya. Kalau bisa anak kita, keluarga kita, ya, gimana kita sadarkan, ya. So, kalau sudah ketagihan sulit sekali. Jadi pencegahan, ya, diharapkan kepada kita sekalian ini, walaupun kita bukan pemakai, tapi apapun profesi kita, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pimpinan masyarakat, ya, itu merupakan tanggung jawab kita. Anak kita adalah tanggung jawab kita, keluarga kita tanggung jawab kita, ya, sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, meningkat sampai ke orang nomor 1 di Indonesia ini, presiden, bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya, ya. Untuk itu sama-sama, marilah kita bersama-sama mencegah lebih baik dari mengobatin, ya. Jadi simpulannya bahwa narkoba memang ada manfaat dari sisi kesehatan, tapi kalau disalahgunakan mudaratnya lebih besar, baik terhadap kesehatan jasmani apalagi kesehatan rohani, mempengaruhi masalah sosial, politik yang kita dengar tadi, ya, pejabat kita yang ketangkap, masalah ekonomi, pendidikan, dan agama tadi, ya. Nah, barangkali inilah kata Agin dulu, mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari yang kecil-kecil, mulailah saat ini. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Ya, kalau tidak bisa kita orang lain, minimal keluarga kita. Kalau masing-masing keluarga menjaga keluarganya, mencegah jangan terjadi penyalahgunaan obat, insya Allah, ya, masyarakat, rakyat kita akan menjadi baik. Kalau rakyat kita membaik, insya Allah dari segi dunia maupun akhirat kita akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Pesan ini disampaikan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Slide-slide ini kebanyakan saya ambil dari BNN. Ya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.